Sudah pasti. Restrukturisasi itu salah satu tujuannya adalah membuat pelayan publik semakin bagus. Sama kayak jilbab saya hari ini. Iya, sama ya, menyesuaikan ya. Iya, ini adalah namanya bingke bakar. Bingke bakar. Kalau bingke bakar ini adalah salah satu makanan khas Melayu. 2026 Open CPNS gak nih, Min? Gitu. Gimana nih, Bang? Ya, kalau jawabannya Halo Sobat Pengayoman, kembali lagi nih bareng kami di podcast Sembang Hukum. wow, Apa tuh? Oke, nah Sembang Hukum ini merupakan obrolan santai seputar hukum, peraturan dan kebijakan yang dikemas dalam ruang santai penuh makna yang bahasannya nggak cuma seru, tapi juga ngena banget nih buat kita semua. Nah, teman-teman, kalau di episode sebelumnya kita sudah membahas terkait penyuluhan hukum. Di episode kali ini kita bakal lanjut ke pembahasan yang lebih dalam, lebih relevan dan tentunya pastinya lebih seru. Nah, di episode kali ini kita akan mengusung tema restrukturisasi Kementerian Hukum, di mana kita akan sembangkan nih hal-hal terkait wajah baru Kementerian Hukum pasca transformasi. Oke, Sobat Pengayoman, sudah hadir nih bersama-sama dengan kita di podcast kita hari ini, episode kali ini. Bintang tamu yang sangat luar biasa sudah menyempatkan waktunya nih datang ke podcast ini untuk bersembang-sembang bersama dengan kita terkait tema kita pada hari ini. Tak lain dan tak bukan, langsung kita hadirkan di podcast ini Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, Bapak Edison Manik. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mbak Putri. Selamat siang, wah ini semangat banget nih hari ini ya, Pak ya. Ya, secerah cuaca pada siang ini, Mbak Putri. Wah, luar biasa. Ini izin Pak sebelum kita mulai nih, supaya lebih santai nih sembang-sembangnya. Saya mohon izin, kira-kira mau dipanggil apa nih Pak selama episode ini? Waduh, ini pertanyaan yang sangat mudah untuk dijawab ya, para pemirsa ya. Mau dipanggil, terserah sama Mbak Putrinya, mau dipanggil Bapak boleh, manggil Abang juga boleh, asal jangan panggil adek lah, karena saya lebih tua gitu kan. Baik, mungkin supaya kita lebih santai nih ya. Siap. Jadi saya izin manggil Abang aja Silakan, boleh nih ya, silakan, Mbak Putri. Soalnya wajahnya masih awet muda ini. Bang Edison ya, izin ya. Silakan, saya Mbak panggil Putri. Bang Edison. Baik, nah Bang Edison ini teman-teman beliau sudah bertugas sebagai Kepala Kantor Wilayah itu mulai Januari 2025 sampai dengan saat ini. Nah, sehingga ini bintang tamu yang sangat luar biasa nih, cocok banget nih untuk podcast kita. Beliau akan menyampaikan, mensembang-sembangkan hal-hal terkait Kementerian Hukum pasca transformasi. Oke, nah kita sudah masuk nih Bang Edison di era presiden kita yang baru, Presiden Prabowo Subianto, di mana di era Presiden Prabowo Subianto ini ada beberapa kebijakan-kebijakan yang sudah beliau buat ya untuk pastinya tentunya untuk kemajuan negeri kita ini. Nah, salah satunya dengan adanya pengembangan kementerian lembaga yang sebelumnya sudah ada akhirnya dikembangkan lagi nih oleh beliau. Nah, salah satunya tuh berdampak di kementerian kita ini, Bang Edison. Jadi kementerian kita ini dulunya adalah Kementerian Hukum dan HAM, namun sejak era Presiden Prabowo Subianto akhirnya bertransformasi. Tidak hanya Kementerian Hukum tapi juga ada kementerian-kementerian lainnya. Betul. Nah, tapi ini juga menjadi suatu perbincangan nih, Bang Edison, karena masyarakat kan selama ini familiarnya Kementerian Hukum dan HAM gitu ya Bang Edison. Nggak usah deh kita bicara masyarakat Bang Edison. Saya di rumah aja nih ya Bang Edison. Ibu saya nih taunya malah masih Depkumham. Gitu. Jadi masih kolot nih pemikirannya, masih anak saya tuh kerjanya di Depkumham itu loh yang buat paspor gitu. Jadi gimana nih Bang Edison untuk bisa kita sharing-sharing nih kepada teman-teman semua, ini gimana sih Kementerian Hukum pasca transformasi ini seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Putri dan juga pemirsa dimanapun berada. Apa yang disampaikan Mbak Putri tadi itu memang lazim ya di tengah masyarakat ketika suatu nama lembaga kementerian itu sudah melekat lama dan itulah yang dikenal. Dan sama juga halnya dengan instansi Kementerian Hukum pada saat ini.
yang mana telah mengalami transformasi di restrukturisasi ya. Restrukturisasi itu artinya penataan organisasi supaya tugas dan fungsinya lebih fokus, lebih spesifik gitu. Kalau kita melihat ke belakang, Kementerian Hukum ini adalah dulunya kementerian yang benar-benar punya tugas yang sangat luas, di mana dia merupakan dulunya lembaga yang masuk dalam kekuasaan kehakiman, yang nama awalnya bernama Departemen Kehakiman. Di masa kemerdekaan dia sudah dibentuk pada tanggal 19 Agustus tahun 45 sudah ada. Seiring dengan perkembangan zaman, akhirnya beberapa yang dulunya bergabung mengalami pengembangan. Seperti sama kita ketahui, awalnya masih bersatu dengan Kejaksaan, tahun 60 Kejaksaan keluar dari Departemen Kehakiman dan masih gabung dengan jajaran pengadilan juga. Di tahun 2004 keluar dari Departemen Hukum dan HAM sehingga berubah menjadi Kementerian Hukum dan HAM. Di tahun 2024 tadi Mbak Putri sampaikan, di masa pemerintahan Presiden kita Pak Prabowo, Pak Presiden melihat bahwa ada beberapa instansi kementerian yang perlu direstrukturisasi. Hal tersebut juga berdampak kepada Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga saat ini tinggal Kementerian Hukum ini namanya dan dibagi dari 3 kementerian. Yang dulunya Kementerian Hukum dan HAM, sekarang ada Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Berbicara mengenai dasar hukum, karena kalau Kementerian Hukum pasti selalu berbicara aturan hukum Mbak Putri. Dasar hukum dari pembagian ataupun pembagian kewenangan ini diatur dalam Peraturan Presiden nomor 139 tahun 2024, yang mana di dalamnya dibagi beberapa kementerian. Tidak hanya Kementerian Hukum dan HAM yang mengalami pengembangan, juga berdampak kepada kementerian-kementerian yang lain. Dari Perpres 139 2024 tersebut, maka Kementerian Hukum itu diatur dalam Peraturan Presiden nomor 155 tahun 2024. Inilah yang menjadi payung hukum dalam pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum Republik Indonesia. Baik, berarti tadi sudah panjang nih ya Bang Edison ya. Berarti sejarahnya dulu dari Departemen Kehakiman hingga akhirnya sekarang sejak 2024 kita berdiri sendiri menjadi Kementerian Hukum. Di eranya Presiden Prabowo Subianto. Tadi juga sudah disampaikan nih dasar, apa sih dasarnya? Dasarnya adalah Perpres 155 tadi ya untuk kita Kementerian Hukum. Nah, baik Bang Edison, ini kalau berarti kan tadi kita udah udah dijelasin nih gimana sih dari awal mula Departemen Kehakiman hingga akhirnya menjadi Kementerian Hukum. Nah, kira-kira menurut Bang Edison nih apa sih yang melatar belakangi restrukturisasi atau bertransformasinya dari Kementerian Hukum dan HAM menjadi Kementerian Hukum? Mbak Putri, asal kata restrukturisasi ini mengembalikan kepada format struktur yang lebih fokus begitu. Jadi pemerintah, dalam hal ini Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ingin agar tugas-tugas beberapa di Kementerian Hukum HAM itu ditangani oleh suatu lembaga yang spesifik, yang mana nanti gerak cepatnya lebih cepat, pelayanannya lebih prima gitu. Karena sebelumnya Kementerian Hukum HAM ini adalah kementerian yang sangat besar, yang juga mengurusi masalah keimigrasian, mengurusi masalah pemasyarakatan. Pasca restrukturisasi, maka Kementerian Hukum ini tugas besarnya hanya 3, yaitu berkaitan dengan pembentukan hukum, administrasi hukum umum, dan juga berkaitan dengan kegiatan perencanaan perundang-undangan, gitu dia. Jadi dan ditambah kekayaan intelektual, Mbak Putri. Jadi yang melatar belakangi transformasi atau restrukturisasi ini supaya lebih fokus berarti ya Bang ya. Lebih fokus dalam pelaksanaan tugasnya, lebih cepat gitu lah Mbak Putri. Berarti tetap juga nih ujung-ujungnya berdampak bagi masyarakat berarti ya Bang ya. Karena yang mulanya itu banyak banget nih tusinya ya. Berarti tidak hanya terkait hukum tapi juga HAM, juga terkait imigrasi, pemasyarakatan. Sejak adanya restrukturisasi transformasi ini hanya fokus nih berarti hal-hal berkaitan dengan hukum tadi yang seperti Bang Edison sampaikan ya Bang ya. Oke, nah ini menarik nih Bang. Berarti kan yang awalnya tusinya luas menjadi lebih fokus gitu ya tadi kalau bahasanya Bang Edison. Dari pandangannya Bang Edison
sendiri nih, apa hal positif yang muncul sejak adanya transformasi atau restrukturisasi dari Kementerian Hukum ini, Bang Edison? Baik, Mbak Putri dan juga para pemirsa, restrukturisasi Kementerian Hukum saat ini, kalau ditanya kepada saya sisi positifnya, maka kita melaksanakan tugas itu lebih jelimet, lebih fokus, lebih khusus gitu. Seperti disampaikan tadi, Kementerian Hukum sekarang ini dalam pelaksanaan tugasnya berkaitan dengan pembentukan perundang-undangan, administrasi hukum umum, dan kekayaan intelektual. Yang sebelumnya ini juga bergabung dengan suatu wadah Kementerian Hukum dan HAM yang bisa dikatakan selama ini belum fokus dalam rangka bagaimana meningkatkan pendaftaran kekayaan intelektual. Begitu juga tentang pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan administrasi hukum umum. Setelah restrukturisasi, fokus kepada tugas-tugas yang menjadi kewenangannya Kementerian Hukum gitu loh Mbak Putri. Jadi segi positifnya yang bisa kita ambil, kita lebih fokus kepada tugas yang inti diberikan kepada kita, sehingga tidak melebar begitu dia Mbak Putri. Gitu ya, jadinya lebih mengerucut ya, Bang Edison ya. Spesifik gitu. Betul, memang hanya terkait hukum aja nih tadi yang seperti Bang Edison sampaikan ya, pembentukan hukum, administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual gitu. Jadi itu 3 poin besarnya berarti. 3 poin besar. Jadi Kementerian Hukum ini sekarang bisa dikatakan 3 hal utamanya itu dalam rangka pembentukan produk hukum, administrasi hukum umum, dan kekayaan intelektual, Mbak Putri. Oke, gitu. Jadi gitu teman-teman. Jadi lebih fokus nih, yang sebelumnya kita mengatur hal-hal yang banyak ya, nggak hanya tentang hukum tapi juga HAM dan imigrasi pemasyarakatan. Sekarang kita lebih fokus hanya terkait hukumnya saja. Oke, nah Bang Edison nih, kalau restrukturisasi kita ibaratkan seperti sebuah refresh dalam gadget. Iya. Nih kira-kira nih menurut Bang Edison apa sih yang lagi diupdate di kementerian ini sehingga harus adanya restrukturisasi? Iya, namanya di refresh itu kan menyegarkan kembali gitu ya. Betul. Jadi ada hal-hal yang selama ini mungkin yang terlupakan ataupun kurang diperhatikan. Dengan adanya restrukturisasi dengan kementerian yang lebih spesifik, hal itu harus semakin fokus gitu. Selama ini mungkin kurang dalam rangka pembinaan kepada jajaran notaris, dalam pelayanan administrasi hukum umum yang belum maksimal. Ini direfresh kembali nih, harus dibuat lebih bagus dia, pelayanannya lebih bagus kepada masyarakat. Kalau kurang bagus pelayanannya, kita bisa langsung mengambil langkah-langkah dalam rangka pembinaan, pengawasan gitu. Jadi inilah yang kaitannya kalau dikatakan Mbak Putri tadi restrukturisasi sama dengan refresh, menyegarkan. Ya harapannya dengan Kementerian Hukum saat ini, apa yang menjadi tugasnya itu semakin cepat. Sama dengan handphone tadi, kalau refresh dia makin cepat dia cara kerjanya biar gitu. gak lola gitu ya. Iya, gak lola dia gitu. Benar Mbak Putri. Jadi kembali lagi untuk pelayanan kepada masyarakat pelayanan ya, kepada masyarakat, ya. Pelayanan publik gitu. Betul. Jadi dengan restrukturisasi ini diharapkan tetap lagi memberikan pelayanan yang lebih cepat tanggap lagi kepada masyarakat karena lebih fokus jatuhnya ya Bang ya. Tetap ujungnya adalah pelayanan publik, pelayanan kepada masyarakat. Betul, gitu. Karena kan kita sifatnya melayani masyarakat ya Bang ya. Benar. Oke, nah ini kita udah bicara nih, bincang-bincang, udah sembang-sembang terkait gimana sih restrukturisasi di kementerian nih. Kayaknya kalau tenggorokan saya udah agak-agak seret nih Bang Edison nih. Sama juga ini. Sama juga. Hanya saya berarti ya Bang Edison. Benar, nah ini udah kami siapin nih khusus untuk Bang Edison hari ini datang. Kita sudah siapkan minuman dan makanan khas dari Kepulauan Riau. Wah, keren. Dapat dinikmati nih oleh bintang tamu kita yang luar biasa. Wow, keren. Langsung nih dianterin, yang nganterin juga cantik banget nih akan Bang Edison. Makasih ya Mbak Putri dan kawan-kawan. Jadi ini teh tarik ya Mbak Putri ya? Iya, nah ini teh tarik nih Bang Edison. Salah satu kebanggaannya Kepulauan Riau. Baik. Kalau ini Mbak Putri namanya? Nah, kalau ini yang makanannya yang ijo-ijo ini nih Bang Edison, sama kayak jilbab saya hari ini. Iya, sama ya, menyesuaikan ya. Iya, ini adalah namanya bingke bakar. Bingke bakar. Nah, kalau bingke bakar ini adalah salah satu makanan khas Melayu. Di mana ini sebenarnya bingke bakar ini hanya untuk occasion atau
acara-acara tertentu yang istimewa. Nah, karena podcast hari ini juga istimewa, makanya kita hadirkan nih Bingke Bakar dan Teh Tari untuk Terima Bang kasih, Edison. terima kasih. Silakan Bang Edison, Baik, biar baik. nggak kering nih Waduh, tenggorokan ini saya kita minum nih. ya. Silakan, Bisa ya. silakan. Sedap betul. Kalau di tempat saya sebelumnya bertugas di Riau, ada yang mirip ini namanya bulu kemojo. Oh, bolu kemojo, Ya, itu khas Riau ya. hampir mirip-mirip juga dia. Hijau juga kayak Hijau juga. pakaiannya Mbak Putri. Soalnya Kepri sama Riau ada kakak nih Ada ya, Bang kakak Edison. ya, benar. Oke, nah gimana nikmat ya Bang Nikmat, Edison? betul. Inilah khas Makasih Mbak Putri. Siap. Kita lanjut ya Bang Edison. Silakan. Soalnya kan tenggorokannya udah agak anget nih ya berarti ya. Udah nyaman ini, udah makin lancar nanti. Makin lancar ya pembicaranya, ngobrolnya, sembang-sembangnya. sembang-sembangnya Bisa. gitu. Oke, kita lanjut nih Bang Edison. Kalau tadi nih kita udah bahas gimana sih restrukturisasi di kementerian. Nah, sekarang saya mau lebih mengerucut lagi terkait implementasinya nih di daerah. Iya. Nah, karena kan kementerian ada instansi vertikal dalam hal ini kantor wilayah nih ya, Benar. untuk menjalankan tusi-tusi kementerian di daerah. Nah, menurut Bang Edison, setelah restrukturisasi ini berjalan, apa sih perubahan yang paling terasa dialami oleh kantor wilayah Kepulauan Riau? Baik, ya pemirsa dan juga Mbak Putri, setelah restrukturisasi kaitannya dengan Kanwil itu perlu kami sampaikan juga, pembentukan kantor wilayah Kementerian Hukum itu didasari pada Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 tahun 2024. Ya, jadi inilah menjadi payung hukum bahwa setiap provinsi itu dibentuk kantor wilayah. Dan kantor wilayah itu berada di ibu kota provinsi. Kaitannya dengan yang pertanyaan Mbak Putri tadi terkait dengan Kanwil, untuk saat ini tidak semua Kanwil punya jajaran unit pelaksana teknis. Hanya beberapa daerah, beberapa Kanwil yang punya unit pelaksana teknis. Untuk di Kepri sendiri ada punya satu namanya Balai Diklat, tempat pelatihan. Tapi beberapa daerah juga tidak punya kantor-kantor layanannya di daerah. Inilah yang paling berdampak ya kalau dikaitkan dengan Kementerian Hukum dan HAM sebelumnya yang punya unit pelaksana teknis jajaran di kabupaten kota sebagai tempat pelayanan kepada masyarakat karena melayani pembuatan paspor, begitu juga kaitannya dengan pelayanan-pelayanan pada lapas rutan, rubasan, balai pemasyarakatan. Yang saat ini Kementerian Hukum itu tidak semua daerah itu punya unit pelaksana teknis di daerah kabupaten kotanya gitu Mbak Putri. Berarti salah satu hal yang paling terasa itu terkait satker ya, Satker, Bang Edison ya, karena ya memang tadi ya karena kita udah sendiri nih udah fokus sehingga nggak ada lagi UPT terkait imigrasi pemasyarakatan gitu ya Bang. Iya benar. Hanya berarti sampai dengan saat ini satker yang ada di bawah Kementerian Hukum kantor wilayah maksudnya adalah hanya Badiklat berarti Balai ya? Diklat untuk Provinsi Kepri. Kalau dia di Sumatera Utara itu ada Balai Harta Peninggalan. Oh, oke. Ada beberapa daerah yang ada Balai Harta Peninggalan. Jawa Tengah juga ada ya, Jakarta juga. Sementara untuk Kepri, dia itu satkernya itu hanya Balai Pendidikan dan Pelatihan yang ada di Kota Batam. Oke, berarti untuk kantor wilayah lain ada yang nggak ada Badiklat tapi ada yang BHP gitu Iya, ya Bang betul. ya. Oh, oke. Nah, berarti Bang Edison, restrukturisasi ini kan tentu membawa penyesuaian baik itu dari alur kerja, budaya kerja, dan sampai dengan koordinasi. Iya. Karena yang tadi seperti Bang Edison sampaikan, udah nggak ada lagi nih imigrasi pemasyarakatan. Iya, gitu benar. ya. Pastinya berpengaruh nih dalam hal alur kerja, budaya kerja, dan lain-lain. Nah, sejauh ini bagaimana nih? Gimana cara kantor wilayah Kepulauan Riau menyesuaikan dengan perubahan-perubahan tersebut? Baik Mbak Putri, terkait dengan restrukturisasi maupun istilahnya pemekaran kementerian, untuk jajaran Kementerian Hukum pada prinsipnya tidak terlalu berpengaruh dalam rangka koordinasi. Karena Kementerian Hukum itu dalam pelaksanaan tugasnya pasti dibutuhkan oleh semua instansi Mbak Putri. Karena semua dalam melaksanakan tugasnya itu didasari pada peraturan perundang-undangan. Di pusat itu semua rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, bahkan rancangan peraturan menteri itu tetap wajib ke Kementerian Hukum. Untuk di daerah juga setiap rancangan perda, rancangan pergub, rancangan peraturan bupati, rancangan perwako juga wajib masuk ke Kanwil Kementerian Hukum di daerah.
Sehingga tingkat koordinasi kita saat ini ya semua stakeholder, Mbak Putri, baik ke Pemda, baik kepada APH, maupun dinas-dinas yang ada di bawah pemerintah daerah, kabupaten kota maupun provinsi. Sebagai contoh, kita beberapa waktu yang lalu telah berhasil dalam rangka pembentukan koperasi kelurahan Desa Merah Putih. Wah, luar Jadi kita biasa. berkolaborasi dengan dinas koperasi. Saat ini kita fokus dalam pembentukan pos bantuan hukum. Kita pasti juga akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah, baik itu dari tingkat provinsi, kabupaten kota, dinas Pemdes, begitu juga bagian hukum. Kita juga pasti berkolaborasi dengan APH, baik dari kepolisian, kejaksaan, ya, dan juga pengadilan. Karena hukum itu selalu bersentuhan dengan semua lini. Ya, Bang, ya. Betul. Semua, makanya tingkat koordinasinya semua harus dengan stakeholder gitu loh Mbak Putri. Tidak hanya di jajaran pemerintah, bahkan juga harus kepada semua pihak, termasuk swasta. Karena Kementerian Hukum itu juga adalah instansi yang tempat pendaftaran dan pengesahan badan hukum. PT, yayasan, koperasi gitu ya. Jadi kalau ada masyarakat yang membuat yayasan, ada mengalami masalah, ya koordinasinya yang paling dekat di daerah itu dengan Kanwil Hukum. Sebelum nanti kita akan menindaklanjutinya ke pusat. Jadi Kanwil ini adalah perpanjangan tangan Kementerian Hukum di daerah. Kakanwil itu adalah perpanjangan Menteri Hukum di daerah. Sehingga apa yang menjadi tugas fungsi Kementerian Hukum kiranya bisa ini disinergikan dengan semua stakeholder yang ada di daerah ini, baik di jajaran pemerintah provinsi sampai dengan di kabupaten kota, sampai malah ke kecamatan dan desa kelurahan. Saat ini kita sedang berkolaborasi dalam pembentukan pos bantuan hukum, itu sampai ke kelurahan, sampai ke desa loh Mbak Putri. Luar biasa ya Bang. Karena harapan kita pos bantuan hukum ini nantinya akan menjadi wadah tempat masyarakat bisa menyampaikan masalahnya dan bisa terselesaikan dengan cepat. Gitu. Tidak perlu lagi kepanjangan sampai mengadu, diproses lagi, persidangannya berapa kali, naik lagi, membutuhkan waktu yang cukup panjang. Harapan kita paralegal yang kita letakkan nanti di pos bankum itu bisa membantu menyelesaikan masalah yang ada di tingkat paling rendah, yaitu paling di desa maupun kelurahan gitu Mbak Putri. Jadi koordinasinya tadi yang sudah sampai disampaikan Bang ke ya, paling rendah pun kita masuk sekarang. Nggak hanya antar instansi berarti ya Bang ya, tapi juga sampai ke masyarakat ya. Desa kelurahan. Saya 3 minggu yang lalu Mbak Putri, saya baru pulang dari Natuna. Saya itu menjadi pembicara di tengah-tengah para kepala desa dan lurah se-Kabupaten Natuna. Ini menunjukkan bahwa Kementerian Hukum itu mulai dari tingkat pusat sampai provinsi, kabupaten kota, kecamatan, desa dan kelurahan, tingkat koordinasinya turun sampai ke bawah gitu. Jadi biar tetap berdampak ya. Tetap berdampak. Bang, ya? Nggak hanya antar instansi tapi juga sampai ke bawah sampai ke masyarakat. Gitu ya. Dan sekali lagi adalah dalam koridor pelayanan publik. Pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Ini contoh nyata ini. Para pemirsa, para penonton ya, ini sudah langsung turun tangan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau itu turun ke desa-desa, kabupaten, kota dalam rangka salah satunya pos bankum tadi. Benar, ya, Mbak Bang Putri. Edison, ya. Oke, jadi tadi kita udah disentil-sentil nih beberapa layanan-layanan yang ada di kantor wilayah Kepulauan Riau. Nanti mungkin akan kita sembangkan lebih lanjut ya. Baik. Bang Edison. Nah, tadi sempat terbahas nih sama Bang Edison terkait pelayanan publik. Karena kita sebagai ASN pastinya mendedikasikan diri untuk pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat. Benar, ya Bang Edison. Nah, dari sisi pelayanan publik nih Bang Edison, apakah restrukturisasi kementerian ini memberikan dampak positif terhadap efektivitas dan percepatan layanan khususnya di kantor wilayah Kepulauan Riau? Sudah pasti. Restrukturisasi itu salah satu tujuannya adalah membuat pelayan publik semakin bagus, dan dampaknya kepada Kanwil, kita itu cepat merespon setiap layanan-layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan satu kebanggaan bagi kita dan juga masyarakat juga perlu mengetahui bahwa Kementerian Hukum itu adalah salah satu instansi yang pelayan publiknya sangat cepat, dan pelayan publiknya juga saat ini sudah by aplikasi. Jadi masyarakat itu dari rumah pun boleh melakukan apa yang diinginkan terkait dengan tugas fungsi Kementerian Hukum. Sebagai contoh, dia punya satu
ciptaan. Dia boleh melakukan pencatatan dengan masuk ke dalam aplikasi www.djip.go.id yang ada pada Direktorat Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum gitu. Dia punya keinginan untuk membuatkan merek. Bisa dari rumah dia mendaftarkan mereknya. Tapi kalau dia kurang begitu, masih kurang yakin ataupun ada yang mau dipertanyakan, walaupun sudah ada call center dalam aplikasi kita, dia datang ke Kanwil. Inilah perpanjangan tangan. Jadi Kanwil ini sekali lagi keberadaannya untuk membantu mendekatkan pelayan kepada masyarakat. Karena pada prinsipnya semua layan-layan kita itu sudah aplikasi semua, Mbak Putri. Semua, hampir semua pelayan kita udah by aplikasi. Masyarakat di mana saja sepanjang ada jaringan internetnya boleh melakukan layan-layanan apa saja. Kalau dia butuh untuk pembuatan badan hukum, tinggal dia melapor kepada notaris. Notaris nanti akan mengupload datanya kepada aplikasi yang ada pada administrasi hukum umum di Kementerian Hukum gitu loh. Berarti bahasa gaulnya one call away nih ya, berarti ya Bang ya. Jadi sekali klik bisa, tapi kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan kita tetap bisa datang ke kantor wilayah berarti. Benar. Karena tadi yang seperti yang disampaikan Bang Edison, kantor wilayah ini merupakan perpanjangan tangan ya Bang ya. Benar, Mbak Jadi Putri. untuk memfasilitasi nih apa hal-hal yang mungkin masyarakat masih belum paham, dapat bertanya langsung ke kantor wilayah Kepulauan Riau, walaupun sebenarnya dalam layanan-layanan tersebut sudah dapat diakses melalui internet gitu ya Bang. Benar Mbak Putri. Jadi tetap nih kantor wilayah tetap berpartisipasi memfasilitasi masyarakat dalam rangka pelayanan publik. Benar. Berarti tetap ya Bang ya, walaupun sudah restrukturisasi tetap pelayanan ini malah makin meningkat ya, malah tidak berpengaruh, makin meningkat ya. Tidak berdampak negatif tapi malah berdampak positif berarti ya Bang ya. Itulah tujuannya dari pengembangan kementerian itu sendiri supaya semakin fokus. Tujuannya pelayan publik gitulah Mbak Putri. Oke. Nah, menurut pandangan Bang Edison nih, seperti apa sih peran ideal kantor wilayah ke depannya agar sejalan dengan arah baru Kementerian Hukum pasca restrukturisasi? Karena kan dengan adanya restrukturisasi Kementerian Hukum pastinya yang tadi poin pertama adalah percepatan pelayanan publik. Nah, kira-kira apa nih peran ideal yang dapat dilakukan oleh kantor wilayah untuk dapat menuju tujuan tersebut, Mbak? Baik Mbak Putri, pertanyaannya sangat bagus sekali, pemirsa dimanapun berada. Kementerian Hukum itu sekali lagi punya fungsi dalam rangka pembentukan perundangan, pembinaan hukum, dan juga kaitan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual. Jadi perannya itu sebenarnya banyak sekali. Termasuk ketika masyarakat ada yang berhadapan dengan hukum, bisa konsultasi kepada Kementerian Hukum. Dan sampai saat ini kita juga Kementerian Hukum ini melakukan kegiatan bantuan hukum pada masyarakat miskin, Mbak Putri. Ini perlu diketahui masyarakat bahwa Kementerian Hukum itu menggelontorkan uang dalam rangka memberikan bantuan kepada masyarakat miskin, sehingga si masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum itu dia itu tidak perlu mengeluarkan biaya, sehingga hak-haknya sebagai warga negara, persamaan hak di depan hukum itu terpenuhi. Dan kita menunjuk para advokat-advokat yang sudah lulus verifikasi untuk mendampingi masyarakat miskin itu, begitu dia. Sehingga harapan kita ke depan, Kementerian Hukum ini lebih dekat dengan masyarakat. Masyarakat juga bisa datang, menyampaikan kalau ada keluh kesahnya terkait dengan permasalahan hukum. Kita siap untuk melakukan pendampingan karena kita bisa memberikan konsultasi hukum ya, itu yang bisa kita berikan. Bahkan Kementerian Hukum juga sangat membuka diri dengan instansi yang ada, baik di provinsi maupun kabupaten kota, dalam kaitannya tugas dan fungsi berkaitan dengan hukum. Apa itu kaitan tugas fungsi berkaitan dengan hukum? Salah satunya sudah pasti, kalau pemerintah daerah ingin membuat suatu produk hukum, bisa berkonsultasi dengan kita. Kalau pemerintah daerah ada masalah hukum, juga boleh konsultasi dengan kita. Karena kita juga di sini punya perancang perundangan, punya analis hukum. Kita bisa memberikan advice hukum, begitu ya. Bahkan kita di pusat itu ada namanya Direktorat Tata Negara, berkaitan dengan tata negaraan ini. Kalau ada warga negara asing pengen menjadi warga negara Indonesia, itu adalah bagian tugas fungsi kita. Siapa tahu di Kepri ini kan masih ada yang perkawinan campuran karena berdekatan dengan Singapura, dengan Malaysia. Jangan ragu,
untuk menjadikan dia warga negara Indonesia itu menjadi kewenangannya Kementerian Hukum. Oke. Tapi kalau berkaitan dengan lalu lintas orang keluar masuk keluar negeri dan masuk Indonesia itu adalah ranahnya imigrasi. Oke. Jadi mohon dipahami bahwa ada beberapa tugas fungsi kita itu juga yang bersentuhan dengan masyarakat dan tetap kita membuka diri kepada masyarakat supaya jangan segan-segan untuk datang bahkan berkonsultasi kepada kita di jajaran Kementerian Hukum. Jadi nih ya, Bang ya, kalau ada yang mau nikah sama bule berarti bisa konsultasi ke sini gitu ya, Bang bisa. ya. Siapa tahu bisa ditarik jadi WNI gitu ya. Bisa Mbak Putri. Nggak hanya pemain bola yang jadi WNI ya, Nggak Bang. usah ragu-ragu gitu. Kalau menikahnya tak akan kita nikahkan gitu. Tapi mengenai keluarga negaranya statusnya adalah ada berkonsultasi dengan Kementerian Hukum. Kementerian gitu. Hukum berarti yang in charge di situ ya. Benar Mbak Putri. Oke. Nah, jadi kita sudah bahas nih panjang lebar sembang-sembang kita dari awal terkait Kementerian Hukum pasca restrukturisasi, kemudian berlanjut lagi ke bagaimana sih implementasinya di daerah, di kantor wilayah. Nah, sekarang kita lanjut nih Bang. Iya, setelah tadi kita udah sembang-sembang dari A sampai Z, sekarang kita sudah menampung pertanyaan-pertanyaan dari penonton-penonton nih Bang, untuk ditanyakan langsung kepada bintang tamu kita. Sebelum ditanya saya minum dulu Boleh, silahkan Bang. Ini Bang, bingkanya jangan lupa Bang, dicoba. Sama-sama yuk. Waduh, ini rezeki nih, rezeki soleh nih, dapat makanan enak, minuman juga yang mantap-mantap. Oke, enak ya Bang ya? Enak betul. Beda nggak rasanya sama di Riau Bang? Lebih enak ini. Lebih enak ini. Karena sekarang saya lagi makan. Oke, nah kita lanjut nih ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditampung oleh tim untuk disampaikan kepada Bang Edison. Yang pertama dari @matmjre_. Apakah Poltek PIN buka pendaftaran tahun depan? Nah, ini sudah mengerucut nih pertanyaannya Bang, terkait Poltek PIN. Gimana nih Bang? Apakah Poltek PIN buka pendaftaran di tahun depan? Baik, ini suatu hal yang perlu kami sampaikan kepada pemirsa bahwa Kementerian Hukum itu mempunyai sekolah kedinasan namanya Politeknik Pengayoman Indonesia atau disingkat dengan Poltek PIN. Politeknik Pengayoman Indonesia ini sebelumnya waktu masih di Kementerian Hukum dan HAM, dia itu ada Taruna Akademi Imigrasi dan Taruna Akademi Masyarakatan. Setelah Kementerian Hukum dan HAM dibagi menjadi 3, maka pendidikan keimigrasian dan pendidikan pemasyarakatan itu beralih kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Maka yang di Kementerian Hukum itu adalah ada hukum terapan. Hukum terapan itu meliputi berkaitan dengan administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, pembinaan hukum dan perancangan perundang-undangan. Itu nanti yang akan dibuka. Dan untuk tahun depan apakah akan dibuka atau tidak dapat kami sampaikan kepada kita semua. Yang jelas struktur organisasinya itu sudah ada izin dari Kementerian Dikti, dari Menpan juga sudah memberikan izin terkait dengan penerimaan taruna-taruni kita. Namun untuk memastikan apakah di tahun depan akan dibuka, kita sama-sama menunggu. Karena kebijakan tersebut mengenai penerimaan tersebut berkaitan dengan instansi terkait. Dalam hal ini ada Menpan RB maupun BKN. Ya, seperti tahun ini kita belum membuka karena sama dengan CPNS tahun ini kan belum dibuka karena berkaitan dengan kebijakan dari pemerintah yang hal ini di luar kewenangan Kementerian Hukum, ada pada Menpan RB. Begitu Mbak Putri. Harapan kita dibuka nanti terkait dengan hal tersebut pasti akan diumumkan baik di situs resminya, websitenya Kementerian Hukum maupun Kanwil, juga akan kita posting di medsos-medsos yang bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat. Oke, berarti untuk pertanyaannya apakah akan buka pendaftaran tahun depan? Jawabannya sama-sama kita tunggu. Sama-sama kita tunggu ya. Yang jelas Politeknik Pengayoman Indonesia itu ada. Instansinya itu, lembaga pendidikannya ada, pemirsa. Tinggal kita tunggu kebijakan pemerintah tahun depan itu apakah dibuka untuk penerimaan mahasiswa-mahasiswinya gitu. Harapan kita, doa kita kiranya bisa diterima karena ini juga berdampak regenerasi di Kementerian Hukum. Akan dididik mahasiswa-mahasiswi yang akan ke depan menjadi orang-orang yang terampil di Kementerian Hukum dan juga bisa menampung
para tamatan dari SLTA untuk bisa lanjut kepada sekolah kedinasan yang salah satunya adalah Politeknik Pengayoman atau Poltekpen gitu Mbak Putri. Tambah lagi karena sekolah kedinasan jadi lebih fokus lagi ya Bang ya. Iya, lebih fokus. Dia nanti ada 4 jurusan nanti di Politeknik Pengayoman Indonesia ini Mbak Putri. Oke, nah itu luar biasa ya pemirsa, penonton, sudah dijawab nih oleh bintang tamu kita pertanyaan yang pertama ya. Poltekpin sudah ada izinnya, tapi untuk pembukaan apakah tahun ini akan dibuka atau tidak kita masih sama-sama menunggu. Iya. Stay tune aja kalau gitu. benar. Oke, kita lanjut nih ke pertanyaan yang kedua nih, Bang Edison. @ahmandi22 ini kayak saya familiar ini dengan username-nya ya. Sekarang Kanwil Kemenkum Kepri kerjanya ngapain? Nah, pertanyaannya bagus nih, nyempil ke TUSI, Kementerian Hukum Pasca Transformasi. Nah, kalau kantor wilayah berarti ngapain aja nih sejak transformasi, Bang Edison? Baik, yang jelas pasti ada yang dikerjakan, Mbak Putri. Iya, nggak mungkin nggak ada yang dikerjain ya, Bang ya. Suatu instansi pasti ada yang dikerjakan. Betul. Nggak mungkin nggak. Kalau nggak ada yang dikerjakan, ya pasti akan dibubarkan. Begitu ya kan? Betul. Jadi Kementerian Hukum sesuai dengan tugas dan fungsinya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita tetap melaksanakan tugas-tugas yang selama ini juga sudah dilaksanakan oleh Kementerian Hukum HAM sebelumnya. Hanya saja saat ini kita lebih fokus dalam hal terkait dengan pembentukan perundang-undangan, administrasi hukum umum, dan kekayaan intelektual. Yang dilaksanakan oleh Kanwil adalah untuk di pembentukan perundang-undangan, kita adalah instansi yang melaksanakan pengharmonisasian, pembulatan, pemantapan konsepsi rancangan produk hukum daerah, baik itu Ranperda maupun Ranpergub, Ranperbub, dan Ranperwako. Hal ini diatur dalam pasal 58, pasal 63, dan pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini yang saat ini sedang berjalan terus. Pemerintah daerah mengirimkan rancangan perdanya kepada kita, baik itu Ranperbubnya juga, Ranperwakonya, Ranpergubnya juga, dan kita harmonisasi di Kanwil ini, kita bahas bersama. Setelah itu kita berikan tanggapan apakah rancangan itu dapat dilanjutkan ataukah rancangan produk hukum itu kita berikan tanggapan. Tanggapan itu bisa dalam bentuk ini belum bisa dilaksanakan karena bukan kewenangan Pemda atau tidak didelegasikan oleh perundangan yang lebih tinggi. Karena dalam membentuk suatu perundangan itu kewenangan Pemda itu ada dua. Membentuk produk hukum itu karena delegasi atau atribusi. Karena didelegasikan oleh perundangan lebih tinggi makanya dibuat perda. Ataupun Pemda punya kewenangan membuat perda berdasarkan undang-undang pemerintahan daerah. Kalau itu tidak ada maka kita akan tanggapi di dalam surat harmonisasi kita, Mbak Putri. Berikutnya, kita juga di Kanwil ini adalah masyarakat yang ingin melanjutkan studinya ke luar negeri, ada namanya aposti, Mbak Putri. Jadi aposti itu by online, ya, masyarakat mengupload berkas-berkas yang dilegalisasi, nanti di Kanwil diambil gitu. Jadi tidak perlu lagi pergi ke pusat, ke Kemenlu, ke Dubes, maupun instansi-instansi yang ada jauh dari tempat kita ini. Masyarakat di Kepri ini ketika ada nanti ingin melanjutkan pendidikannya ke luar negeri untuk dilegalisasi berkas-berkasnya, itu namanya di aposti, cukup ke Kementerian Hukum dan nanti itu berkas apa yang udah di aposti itu ambilnya di Kanwil gitu. Selain itu tugas kita seperti pertanyaan dari Ahmadi 22 sekarang Kanwil Kemenkum Kepri kerjanya ngapain? Kita juga melaksanakan tugas dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum di tengah masyarakat. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita saat ini sedang fokus membentuk pos bantuan hukum di desa kelurahan di Provinsi Kepri ini. Per hari ini sudah terbentuk 335 pos bantuan hukum di Provinsi Kepri dari jumlah 419 total desa kelurahan di Provinsi Kepri, sehingga sudah 80% terbentuk. Harapan kita dalam waktu dekat sudah terwujud bisa 100%, dan ini nantinya adalah menjadi wadah tempat kita untuk bisa berbagi dengan masyarakat yang mana ada masalah hukumnya bisa dikonsultasikan di tengah-tengah lingkungan lebih dekat yaitu desa dan kelurahan, karena kita akan melatih paralegal yang ada di pos bantuan hukum itu sendiri begitu ya. Ya, selain itu sebenarnya masih banyak tugas Kementerian Hukum, Mbak Putri dan juga pemirsa. Sebagai contoh, masyarakat yang selama ini mengkredit kendaraan
mengkredit benda-benda bergerak ya, contoh handphone. Itu sebenarnya difidusiakan namanya itu. Betul, Itu namanya difidusiakan. Sebelum itu cair anggaran itu, maka wajib keluar sertifikat fidusianya. Ini berdasarkan Undang-Undang 4299 tentang jaminan fidusia. Maka sertifikat jaminan fidusia itu wajib ditandatangani oleh Kakanwil. Maka ditindaklanjuti oleh lembaga perbankan, lembaga pembiayaan dengan mencairkan anggaran kepada si pemohon ataupun si debiturnya gitu. Berarti banyak ya hal-hal yang sebenarnya dilakukan oleh masyarakat yang berkaitan nih dengan kinerjanya, dengan kerjanya kantor wilayah Kepulauan Riau ya. Banyak sekali Mbak Putri, termasuk kita saat ini sedang gencar melakukan inventarisasi apa yang menjadi ekspresi budaya, kekayaan intelektual komunal, apa yang bisa menjadikan indikasi geografis di provinsi Kepri, kabupaten kota di Kepri ini ya. Salah satunya nih seperti makanan ini nanti, sepanjang ini yang sudah merupakan tradisi masyarakat di Kepri, kita bisa menjadikan ini menjadi perlindungan kekayaan intelektualnya, menjadi hak miliknya Pemprov ataupun kabupaten kota di Kepri ini. Sebagai contoh, beberapa bulan lalu saya menyerahkan sertifikat terkait dengan makanan khas Kabupaten Karimun yang namanya lendot, Mbak Putri. Sehingga lendot itu menjadi hak miliknya Kabupaten Karimun karena itu adalah makanan tradisi di daerah itu. Itu terdaftar di Kementerian Hukum. Begitulah yang saat ini kita sedang laksanakan, gencar laksanakan, termasuk penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat semakin tahu tentang suatu peraturan perundangan yang telah diundangkan. Karena walaupun negara kita itu menganut teori fiksi hukum, ketika suatu undang-undang peraturan daerah telah diundangkan, tetapi tetap perlu dilakukan publikasi. Disampaikan salah satunya adalah oleh penyuluh-penyuluh dari Kanwil Kementerian Hukum kita di Kepulauan Riau ini, gitu loh Mbak Putri. Jadi tusinya banyak sebenarnya ya. Ini Ahmandi ya, sebagai informasi juga kepada para penonton ini. Jadi walaupun sudah restrukturisasi, sudah transformasi yang awalnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi Kementerian Hukum saja, tetap banyak tusinya ya. Baik itu dari pembentukan peraturan perundang-undangan sampai ke penyuluhan sosialisasi terhadap peraturan yang sudah dibentuk ya Bang ya, sampai juga ke hal-hal terkait yang tadi fidusia, aposti, bahkan sampai makanan minuman pun ternyata juga bisa diurusi kekayaan intelektualnya. Dan itu melalui kantor wilayah sebenarnya. Benar Mbak Putri, karena masih ada masyarakat juga yang perlu kita edukasi terkait dengan kekayaan intelektual itu. Kekayaan intelektual itu banyak cabangnya, ada merek, ada paten, ada cipta, desain industri, tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, indikasi geografis. Jadi satu produk itu bisa dilindungi dengan beberapa kekayaan intelektual. Bisa ada dalamnya mereknya, bisa ada desainnya, ada patennya gitu lah. Jadi masing-masing itu punya pendaftaran dan perlindungan tersendiri Mbak Putri. Makanya sekarang ini juga kita Kanwil sedang gencar bekerjasama dengan perguruan tinggi agar di perguruan tinggi juga ikut melakukan upaya publikasi terkait dengan pentingnya pendaftaran kekayaan intelektual. Karena kekayaan intelektual ini ya seperti merek, itu kan sama dengan kita punya nama gitu. Saya punya produk, agar bisa naik daun harus ada mereknya. Saya nanti pengen oleh-oleh ini, mau saya bawa pulang ini Mbak Putri. Saya membeli ini, saya tanya ini yang kita makan ini mereknya apa loh Mbak Putri, sehingga saya bakar Putri nih gitu dia Mbak Putri. Nggak mungkin saya bilang Mbak Putri belikan yang hijau-hijau dong, yang hijau-hijau dong, hijau-hijau banyak. Jangan-jangan dikasih ya jilbabnya Mbak Putri ini hijau-hijau juga Bang gitu kan. Jadi itu salah satu fungsi merek adalah pembeda antara satu dengan yang lain, sehingga ketika dia namanya sudah dikenal, otomatis dia menjadi dicari. Kalau dia makanan, orang akan saya suka makanan yang A. Kalau dia mereknya tentang A gitu loh. Berarti banyak sekali ya tetap ya tusi dari kantor wilayah walaupun sudah restrukturisasi atau transformasi ya Bang ya. Banyak Mbak Putri, termasuk PT. PT juga kami sampaikan ya, PT itu ada PT perorangan, ada PT permodalan. Kalau PT permodalan itu yang harus didirikan oleh beberapa orang yang punya modal dasar, tetapi juga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, kita juga adalah instansi yang tempat pendaftaran PT. PT termasuk juga PT perorangan gitu. Luar biasa nih, sudah dijelaskan nih dari A sampai Z nih terkait layanan-layanan apa aja yang ada di kantor wilayah pasca transformasi. Mungkin kita next ya Bang, ke pertanyaan terakhir nih dari @alfurkonft.
Nah, ini sama lagi nih kayak pertanyaan pertama. 2026 Open CPNS gak nih, Min? Gitu. Gimana nih, Bang? Ya, kalau jawabannya insya Allah, mudah-mudahan. Karena harapan kita, ya kalau ada penambahan CPNS akan membantu kita juga dalam pelaksanaan tugas. Termasuk kita Kanwil Hukum Kepri ini juga butuh penambahan pegawai, pemirsa. Jadi terkait dengan 2026 apakah akan dibuka CPNS, kita menunggu kebijakan pemerintah. Dalam hari ini ada instansi Menpan yang akan memberikan kebijakan boleh tidaknya penambahan CPNS untuk Kementerian Hukum yang akan kita tunggu kebijakan tersebut untuk tahun depan gitu loh. Oke. Mbak Putri. Berarti tetap lagi nih jawaban pertanyaan ketiga, stay tune lagi, oke? Iya. Oke, nah berarti kita udah banyak nih Bang Edison, udah kita bincang-bincang sampai kita pertanyaan-pertanyaan tadi sudah disampaikan dan pertanyaan yang bagus sekali terkait gimana sih layanan, apa sih tusi kantor wilayah pasca transformasi tadi sudah dijelaskan dengan sangat-sangat lengkap oleh bintang tamu kita pada hari ini. Nah, tapi ini kan kita sudah di penghujung podcast nih Bang. Cuman sebelum saya masuk ke konklusi nih, sebelum saya minta konklusi dari Bang Edison, dengar-dengar nih, saya dengar-dengar Bang Edison baru pulang dari Jakarta nih ya. Tahu aja Mbak Putri nih. Soalnya saya memang baru pulang dari Jakarta Mbak Putri. Kemarin ada diundang oleh Pak Dirjen KI. Oh, oke. Boleh di-sharing-sharing nih Bang ke kita. Apa nih oleh-oleh yang didapat dari Jakarta? Baik, Mbak Putri terima kasih dan juga pemirsa. Kita Kementerian Hukum mendukung penuh terkait dengan pendaftaran merek kolektif yang berasal dari desa maupun kelurahan dengan adanya koperasi desa, koperasi kelurahan merah putih. Selain merek kolektif dari koperasi desa ataupun kelurahan merah putih, merek kolektif juga bisa dimiliki oleh orang perorangan, ya, gabungan dengan prinsip dia punya karakteristik yang sama, ya, sehingga hal tersebut juga berdampak memudahkan dalam pendaftaran, biayanya lebih ringan gitu. Jadi hasil kemarin pertemuan di Jakarta bahwa kita Kementerian Hukum berkolaborasi dengan semua pihak khususnya dinas koperasi sehingga kedepannya nanti ketika ada produk-produk dari koperasi desa kelurahan merah putih itu kita akan daftarkan di Kementerian Hukum. Dalam hal ini kita akan daftarkan dari segi merek kolektifnya Mbak Putri. Ini yang bisa saya sampaikan hasil dari pertemuan di hari Jakarta kemarin. Selain merek kolektif juga kami himbau kepada masyarakat, kita sangat mengharapkan masyarakat itu sangat care dan peduli tentang perlindungan kekayaan intelektualnya. Kalau ada yang punya karya tulis, lagu, pantun-pantun yang merupakan karya sendiri, segera catatkan itu supaya terlindungi, tidak diambil oleh orang lain. Begitu juga kalau ada usaha-usahanya, ya, baik itu merek dagang ataupun merek jasa, daftarkanlah mereknya itu supaya itu menjadi milik kita. Jangan tunggu itu berkembang dulu baru didaftarkan, nanti keburu diambil orang, begitu betul, ya. Betul. Jadi begitu sudah membuat usaha baru, bahkan sebelum usaha pun ada, sudah berpikir seharusnya membuat merek sehingga ke depan nanti doanya kan ini akan maju usahanya gitu. Jangan doanya ini maju nggak, ini nanti akan kurang efektif dia gitu. Jadi saya punya niatan usaha saya ini sehingga harapan saya ya insya Allah maju, makanya buat mereknya. Betul. Daftarkan ke Kementerian Hukum. Boleh pendaftaran secara online. Kalau Bapak dan Ibu pemirsa juga ada yang ingin ditanyakan terkait persyaratan, boleh juga datang ke kantor wilayah Kementerian Hukum di tempat kita di Jalan Daeng Kamboja di Tanjung Pinang ini gitu. Sekalian main-main ke kantor ya Bang. Sekalian main-main nanti dijamu juga dengan makanan minuman gitu. Tapi nggak tahu nih kalau next ada bingkai bakar nggak gitu. Tergantung Mbak Putrinya lagi yang pemesanannya gitu kan. Oke. Nah, jadi ini menarik nih penonton karena apa? Ini bisa jadi tema nih di sembang-sembang hukum kita di episode selanjutnya nih. Berarti kita keep dulu nih oleh-oleh dari Bang Edison ya, bisa, Bang. Oke. Nah, kalau tadi kita udah bahas nih oleh-oleh yang di sharing oleh Bang Edison dari hasilnya ke Jakarta kemarin. Nah sekarang saya mau minta nih konklusi dari sembang-sembang kita dari awal tadi sampai sekarang nih. Bang Edison, apa nih harapan Abang terhadap wajah baru kementerian pasca restrukturisasi ke depannya? Baik, terima kasih Mbak Putri. Kalau ditanya harapan, kita pasti akan memberikan sesuatu yang positif.
harapan kita dengan adanya restrukturisasi kementerian, yang mana saat ini Kementerian Hukum adalah instansi kementerian yang tugas fungsinya sangat berdekatan dengan masyarakat, Kementerian Hukum akan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Harapan kami juga masyarakat pun merasakan manfaat dari kehadiran Kementerian Hukum khususnya di daerah, di Provinsi Kepri ini pada khususnya. Banyak hal tugas fungsi kita yang bisa kita sinergikan, dan saya juga minta kepada masyarakat juga kiranya tetap bisa berkolaborasi dengan Kementerian Hukum. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kami dengan senang hati akan memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat. Bahkan juga Kanwil Hukum Kepri ini, Bapak dan Ibu pemirsa, dalam websitenya itu sudah sangat jelas menyampaikan informasi-informasi layanan yang ada pada Kementerian Hukum, khususnya pada Kanwil. Untuk itu kiranya masyarakat juga sering melihat informasi itu di websitenya Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Riau, dan di situ juga kita juga memuat berita-berita kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kantor wilayah Kementerian Hukum setiap harinya, seperti kegiatan baik itu rapat ataupun kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan itu selalu kita publikasikan di media sosial kita, Mbak Putri. Intinya Kementerian Hukum adalah instansi yang dekat dengan masyarakat dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bahkan saking maksimalnya pelayanan kita kepada masyarakat, pelayanan yang kami berikan itu saat ini semuanya sudah berbasis aplikasi dan sudah mudah untuk diakses oleh masyarakat. Demikian, Mbak Putri. Oke, baik. Jadi masyarakat dapat lebih mudah untuk mendapatkan informasi ya terkait layanan-layanan yang ada di kantor wilayah Kepulauan Riau. Benar, Mbak Putri. Oke, Bang Edison nih terakhir nih, Bang Edison. Siap, silakan Mbak Putri. Dalam satu kata, apa itu restrukturisasi menurut seorang Edison Manik? Satu kata aja, Bang. Ya, satu kata ya. Satu kata. Menjadi lebih baik. Oke, baik. Oke. Jadi lebih baik adalah restrukturisasi menurut seorang Edison Manik. Siap. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak kepada Bang Edison telah hadir dalam podcast Sembang Hukum kita pada kali ini. Untuk pemirsa dan penikmat podcast ini, nantikan Sembang Hukum lainnya yang pastinya pasti serono. Di akuarium ada ikan betutu. Ewa. Sembang Hukum. Apa itu? Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya.